Dr. Ibu Ida Rayani Damayanti, MSI. Halo Ibu, selamat pagi Ibu Ida. Baik, selamat pagi Ibu moderator webinar dalam rangka pendidikan karakter peserta didik ya. Selamat pagi Ibu, terima kasih waktunya. Ya, apa kabarnya Ibu? Cantik sekali hari ini. Alhamdulillah baik, terima kasih. Beliau adalah seorang psikolog ya Bu ya? Iya, baik waktu dan ya Bu. Oke, baik waktu saya berikan kepada Ibu Ida, silakan. Baik, terima kasih Ibu moderator. Selamat pagi bagi peserta yang ada di Indonesia. Selamat malam buat Bapak Julkaida yang berada di belahan dunia lain yang ada di Amerika. Mungkin sekarang sudah memasuki waktu tengah malam ya Pak. Tapi mudah-mudahan semangatnya masih tetap berlangsung karena memang hari ini adalah luar biasa ya. Pesertanya juga dari berbagai belahan negara, ada dari Australia, saya dengar tadi dari Bu Moderator, dan ada dari Eropa, Swiss. Selamat hampir mendekati subuh mungkin ya kalau di Eropa ya, karena berbeda waktu, kurang lebih itu 7 jam. Jadi terima kasih sudah mau bergabung pada kegiatan webinar hari ini, karena memang kegiatan hari ini sungguh luar biasa untuk peningkatan pengembangan karakter generasi muda seluruh, bukan hanya di Indonesia saja tapi di seluruh dunia juga kita sangat concern dengan pendidikan karakter anak-anak negeri kita. Kemudian tak lupa juga saya ucapkan kepada Forum Komunikasi Guru Mandailing Natal, Bapak Ibu dari Pemkab Mandailing Natal, dan para guru yang saya cintai, para guru seluruh Indonesia yang tentunya juga concern dengan pendidikan peserta didik kita yang terkait dengan karakter anak-anak didik kita. Baik, yang nextnya Ibu. Ya Ibu, maaf silahkan next slide-nya ya, atau mungkin diserahkan kepada saya ya hostnya. Baik, jadi hari ini kita membahas masalah pembentukan karakter. Jadi bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Jepang, di Amerika, bahkan hampir seluruh dunia itu kita tentunya concern sekali dengan pendidikan karakter. Pendidikan karakter ini sudah menjadi isu sentral yang dicapai, yang dicapai, ingin dicapai pada seluruh umat yang ada di dunia tentunya ya, tentunya menyangkut pendidikan. Nah, jadi tadi sudah dibahas oleh Pak Usman yang dari Jepang, begitu banyak sekali ya metode-metode bagaimana sih mereka mengembangkan karakter anak-anak didiknya. Mungkin kita harus banyak belajar juga dari pendidikan Jepang yang kita mungkin masih tertinggal jauh dengan bagaimana mereka menerapkan pendidikan untuk anak-anak yang supaya mereka memiliki karakter yang baik, bagaimana mereka menghormati gurunya ya, bagaimana mereka bisa menerapkan dimulai dari keluarga. Nah, jadi ini semua ini sangat concern untuk menerapkan pendidikan anak-anak terkait dengan karakter. Jadi kalau saya mungkin berbicara dari sisi psikologis, tentunya dalam kajian pendidikan ya, psikologi pendidikannya, bahwa memang karakter itu dimulai dari pertama kali memang itu dari keluarga, karena keluarga adalah merupakan lingkungan keluarga yang berawal bagaimana anak-anak kita itu bisa menerapkan kedisiplinan, bisa menerapkan kebaikan, bisa menerapkan kejujuran, sehingga bisa diterima oleh masyarakat lingkungannya. Kemudian dari sekolah, jadi sekolah itu hanya bagaimana ya? Jadi dia untuk mengembangkan apa yang diperoleh dari keluarganya. Nah, barulah masyarakat juga ikut andil bagaimana peran mereka terhadap kelanjutan dari karakter anak-anak generasi yang tentunya yang dicetak oleh keluarga maupun oleh sekolahnya. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa kekuatan karakter itu ternyata berkorelasi negatif dengan perilaku yang bermasalah. Jadi
Artinya begini Ibu Bapak-bapak sekalian, bahwa karakter yang negatif itu tentunya dia berperilaku yang bermasalah dengan emosi yang ada pada remaja, misalnya depresi, delinkuensi, dan kekerasan yang terjadi pada anak-anak remaja, pada anak didik kita, sehingga moral dari anak-anak didik kita tersebut tidak berkembang sebagaimana mestinya. Kemudian next slide, Ibu. Baik. Maaf tadi ke mute ya. Jadi karakter di sini berkorelasi positif dengan luaran yang diharapkan dari sekolah. Jadi misalnya apa sih luaran-luaran yang diharapkan dari dunia pendidikan, yaitu tentunya yang diharapkan adalah kesuksesan dari anak-anak didik kita. Misalnya anak-anak didik kita itu tuh diajarkan untuk melakukan berperilaku yang prosesial dan memiliki kompetensi. Jadi kalau tadi yang emosi yang negatif itu berkorelasi negatif ya dengan karakter, sedangkan kompetensi kesuksesan merupakan berkorelasi positif dengan perilaku prosesial karakter anak-anak didik kita. Jadi banyak sekali tadi juga sudah dibahas bahwa memang anak-anak didik yang di Jepang tersebut mereka diajarkan untuk bagaimana mereka berperilaku yang baik untuk menuju kesuksesan, seperti tadi sudah dibahas dalam video tadi ya Bu ya. Jadi sebenarnya mereka tuh bukan diajarkan bagaimana mereka untuk pintar pandai, tapi bagaimana mereka bisa sukses. Kemudian Ibu terima kasih, sukses. Slide lagi berikutnya. Nah, jadi kalau kita berbicara masalah karakter, di sini ada 3 komponen. Yang komponen pertama adalah yaitu pengetahuan moral atau moral knowing. Kalau tadi kita berbicara masalah bukannya IQ, bukannya ilmu yang diajarkan, tapi di sini bagaimana mereka bisa tahu, bagaimana mereka bisa menerapkan penalaran yang dimiliki oleh anak didik kita. Jadi bagaimana memberikan pemahaman bagaimana dia menggunakan logikanya dalam berperilaku sehari-hari. Kemudian di sini juga ada strategi kognitif dalam mengambil keputusan. Jadi anak-anak tersebut dalam untuk mengetahui pembelajaran, mengetahui lingkungannya, bagaimana dengan sosial, bagaimana itu harus bagaimana bisa mengambil keputusan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bisa diambil untuk nilai-nilai yang kebaikan bagi dirinya. Kemudian juga anak-anak didik kita juga diajarkan bagaimana mereka untuk berpikir secara sistematis. Nah, aspek yang ketiga atau komponen yang ketiga yaitu mengenai moral afek atau affection di sini. Yang diajarkan dalam dunia pendidikan tersebut bagaimana mereka itu bukan hanya kognitif saja, bagaimana mereka cara berpikir, bagaimana mereka untuk mengetahui sesuatu, bagaimana mereka memberikan penalaran terhadap sesuatu, tapi juga mereka diajarkan bagaimana sih mereka untuk menanamkan rasa empati terhadap sesama, terhadap lingkungan. Jadi harus menguatkan rasa empati mereka itu lebih daripada hanya sekedar bagaimana mereka cara berpikir yang diterima, diadopsi dari lingkungan sekolahnya. Jadi ternyata memang benar apa yang sudah diajarkan di negara Jepang tadi yang disampaikan oleh Bapak Usman, bahwa afeksi itu lebih emotional questionnya itu ya, atau mungkin di sini sekarang sudah ada spiritual questionnya itu lebih ditanamkan kepada anak didik kita daripada pengetahuan dijali oleh pengetahuan yang sifatnya hanya hafalan, tapi juga selayaknya para pendidik ya Ibu Bapak ya, bahwa anak didik kita juga membutuhkan pemahaman bahwa afeksi, bahwa pengetahuan moral yang ditanamkan itu
lebih lebih dibutuhkan daripada pengetahuan yang sifatnya secara kognitif, bagaimana dia berpikir untuk menyerap informasi saja. Jadi bukan hanya saja di Indonesia, saya rasa ya, tadi sudah kita harus mengambil contoh dari negara Jepang tadi, bahwa memang dari awal kita harus menanamkan rasa empati. Tadi misalnya bagaimana dia bisa membersihkan ruangan sekolahnya, bagaimana dia harus bisa dengan teman-temannya tadi, bahwa ketika anaknya tadi tidak bisa melompat, kemudian anak masih seusia SD tersebut dia sudah bisa mengajarkan rasa empati, bukannya membuli ya Bu. Mungkin kalau di Indonesia kita sering melihat bahwa ada anak-anak yang gagal misalnya malah ditertawakan, betul itu ada beberapa kasus seperti itu. Akhirnya anak-anak tersebut jadi tidak memiliki motivasi untuk melanjutkan misalnya dalam tadi kegiatan olahraga. Ketika anak-anak tersebut sudah dibully atau dikatakan kamu tidak bisa, akhirnya anak tersebut sudah melemah motivasinya. Nah, tadi kita lihat ambil contoh yang di Jepang, bahwa pada saat anak tersebut berapa kali, bahkan lebih dari 3 kali melampaui batas yang sudah ditentukan, misalnya kesempatan itu tidak ada 2 kali. Nah, jadi artinya bahwa tidak ada kesempatan lain untuk melakukan perbaikan lagi. Tapi di negara Jepang itu bisa kita ambil sebagai contohnya, bahwa setiap kegagalan-kegagalan itu merupakan semangat berikutnya untuk bisa mencapai keberhasilan dan kesuksesan. Tentunya juga tadi kerjasama juga dibutuhkan, karena memang tadi dalam contoh tadi olahraga tadi ya Pak ya, itu anak-anak tuh mungkin sharing motivasi eksternal yang diberikan dari kelompok anak-anak tersebut mungkin bisa membantu terjadinya kesuksesan. Jadi yang patut kita contoh dari budaya Indonesia itu seperti itu ya untuk lingkungan pendidikan. Mungkin juga harus kita tanamkan dari keluarga. Bagaimana mereka bisa bekerja sama, diawali dari pola asuh orang tua. Jadi memang orang tua adalah fundamental pendidikan karakter anak-anak kita, tentunya anak-anak generasi penerus negara Indonesia yang kita cintai. Kemudian komponen yang ketiga adalah tindakan moral, yaitu moral action itu sendiri. Bagaimana kita berkehendak, bagaimana kita berkompetensi, dan kita menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang harus kita adopsi dari perilaku yang kita tanamkan, baik dalam diri kita sendiri maupun dari lingkungan yang kita hadapi, yang kita peroleh, pembelajaran dari masyarakat, dan itu harus kita jadikan kebiasaan, sehingga mudah-mudahan nanti ketika kita bisa mengadopsi hal tersebut, insya Allah karakter yang kita tanamkan, nilai-nilai yang kita peroleh dari masyarakat, dari sekolah, lingkungan keluarga, itu dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian Ibu, next slide. Nah, kira-kira apa sih yang bisa membentuk karakter? Jadi saya buat di sini unsur-unsur yang dapat membentuk karakter anak didik kita maupun kita, maupun kadang-kadang kalau saya berbicara masalah peserta didik, bukan hanya anak didik, tapi juga para guru, para komponen yang terlibat. Tentunya kita juga harus menanamkan, membentuk diri kita menggunakan nilai-nilai yang kita adopsi tadi tersebut, yaitu bagaimana kita bisa membentuk karakter kita. Kita bukan berbicara masalah anak didik saja, tapi juga tentunya para pendidik dan pemangku kepentingan yang lain. Jadi kita harus mengadakan interrelasi. Jadi kita harus mengadakan hubungan antara ketiga aspek tersebut. Jadi bukan hanya kita berbicara masalah anak didik kita saja, bahwa anak didik saja yang memerlukan karakter yang baik. Tentunya juga kita berbicara masalah pendidik juga. Jadi sudah tadi juga dibahas oleh Pak Usman bahwa memang mungkin ada berbicara tadi memang dari gurunya memang tidak dibenarkan untuk berbicara kasar, misalnya dari tidak dibenarkan dengan tindakan kekerasan, tapi memang juga mungkin kita akan berbicara berbeda budayanya ya Pak Usman.
karena mungkin anak-anak di Jepang itu sudah ditanamkan disiplin dari rumah, dari keluarga, dari rumah. Bagaimana pola asuh orang tua mengajarkan anak-anaknya supaya tertib, disiplin itu sudah ditanamkan sejak dini. Nah, kalau untuk di Indonesia sendiri, mungkin kita lihat dari pola asuh dari orang tuanya. Mungkin karena orang tuanya, karena saya juga sekarang sedang mengajarkan untuk anak-anak usia dini ya Pak, ya, bagaimana mereka menanamkan karakter dari sejak usia dini dari lingkungan keluarga. Nah, jadi kalau kita bandingkan pendidikan di Indonesia dengan di Jepang itu mungkin akan berbeda sekali karena memang mungkin keluarga di Indonesia tersebut masih itu tadi kemarin kita sudah membahas bahwa anak-anak tersebut sudah dipaksa oleh orang tuanya untuk bekerja. Nah, jadi mungkin ada faktor kemiskinan yang ikut berpengaruh di sini. Ketika kita berbicara masalah kedisiplinan di Jepang, mungkin karena kenapa anak-anak di Jepang itu sudah disiplin karena mungkin mereka sudah terpenuhi semua kebutuhannya. Sedangkan kalau kita berbicara di Indonesia untuk menanamkan kedisiplinan tertib itu mungkin membutuhkan waktu yang lama dan membutuhkan kesungguhan yang harus kita benar-benar tanamkan dimulai dari keluarga. Misalnya kita kalau untuk di lingkungan perkotaan mungkin untuk ekonomi mungkin masih bisa dikatakan bisa memadai, tapi ketika kita berbicara di daerah yang terpencil untuk pendapatan keluarga pun masih tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Nah, bagaimana anak-anak kita bisa diharapkan untuk disiplin. Jadi kemarin kita sudah membahas bahwa anak-anak tersebut katanya bekerja di luar kemampuannya. Jadi seperti pekerja kasar, disuruh berdagang. Nah, jadi bagaimana anak-anak kita bisa bersaing dengan anak-anak yang ada di Eropa. Tapi ya saya berharap sih untuk kedepannya nanti ini juga kita harapkan dari pemerintah daerah bagaimana kita bisa mengamati. Nah, jadi kita bersyukur hari ini bahwa kita sudah mengundang beberapa pakar dari dunia pendidikan yang berada di Jepang maupun di Amerika. Kita bisa mengadopsi bagaimana sistem yang mereka tanamkan ke dalam dunia pendidikan sekolah untuk mendidik supaya anak-anak ini memiliki karakter yang baik. Nah, jadi terima kasih tadi ibu-ibu yang berada dari Pemda tadi, mudah-mudahan nanti bagaimana mereka bisa mengadopsi ikut sertanya berpartisipasinya untuk menuntaskan karakter anak-anak peserta didik supaya bagaimana kita bisa karena memang apa yang kita harapkan itu luarannya. Jadi ketika kita orang tua maupun sekolah maupun masyarakat sudah tidak acuh lagi dengan pendidikan anak-anak kita, mungkin tidak menutup kemungkinannya untuk kedepannya juga hasilnya pun tidak seperti yang kita harapkan. Jadi jangan kita berharap bahwa anak didik kita harus memiliki karakter yang baik, tapi sementara orang tua sekolah maupun masyarakat itu tidak mempedulikan apa sebenarnya yang mereka harapkan dari anak-anak yang kita harapkan tersebut. Nah, jadi poinnya sih itu ya. Jadi mudah-mudahan nanti ketika para pemangku kepentingan seperti guru, masyarakat, orang tua sudah membenahi terlebih dahulu misalnya apa yang anak-anak kita butuhkan untuk misalnya kita berharap anak-anak tersebut memiliki karakter yang baik. Tentunya berawal dari keluarga. Misalnya keluarga tadi ada keluarga yang misalnya dia sibuk bekerja dengan kehidupan sehari-harinya tanpa memperdulikan bagaimana sih anak tersebut sehari-harinya di dalam rumah. Bagaimana sih anak-anak pada saat dari rumah menuju sekolahnya tersebut. Nah, jadi itu tugas orang tua dan guru untuk memantau bagaimana anak-anak tersebut selama di luar rumah sampai menuju sekolahnya. Jadi keterlibatan pendidik dan orang tua itu juga dibutuhkan supaya mereka bisa bukan memantau, bukan memonitor, tapi bisa memperhatikan bagaimana anak-anak tersebut supaya tidak tidak bukan melenceng, tidak yang seperti yang tidak kita harapkan. Jadi misalnya kalau di kota itu sudah ada
misalnya diantar jemput, tapi tadi kita lihat lagi di Jepang tuh tidak dibolehkan menggunakan sepeda maupun kendaraan. Nah, itu sangat baik sekali. Karena memang mungkin juga berbeda untuk kondisi demografinya. Di Jepang mungkin kehidupan masyarakatnya sudah disiplin dan tingkat kriminalitas juga sudah tidak ada lagi ya. Jadi karena itu juga ada korelasinya juga dengan misalnya program pemerintahnya juga untuk memberantas kriminalitas di Jepang juga sangat baik. Nah, berbeda sekali dengan di Indonesia. Jadi kesempatan anak-anak untuk berbuat yang tidak baik selama dalam perjalanan itu juga sangat mendukung. Nah, jadi bagaimana pemerintah daerah tersebut bisa menerapkan hal yang seperti itu. Jadi ada keinginan, ada niat baik dari pemerintah untuk memberantas misalnya hal-hal yang dapat memicu kriminalitas di daerah. Sehingga mudah-mudahan nanti ketika anak-anak yang berangkat dari rumah menuju sekolah tadi seperti halnya yang kita lihat di Jepang tadi. Nah, jadi ada keseriusan juga dari pemerintah daerah untuk meminimalisir kriminalitas tersebut. Nah, yang berikutnya di sini unsur-unsur yang bentuk karakter tadi, memiliki kepedulian terhadap orang lain, terbuka terhadap pengalaman luar. Nah, jadi memiliki kepedulian terhadap orang lain itulah jadi bagaimana komponen-komponen masyarakat bisa melibatkan diri, bisa peduli dengan anak-anak sehingga anak-anak tersebut bisa membentuk karakter yang baik dengan lingkungannya. Begitu juga sebaliknya, anak-anak bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat setempatnya. Kemudian di sini juga anak-anak harus diberikan pemahaman bagaimana bisa menanamkan nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang adil, nilai-nilai yang jujur, tentunya berkaitan dengan emosi yang ditanamkan oleh terhadap dirinya. Kemudian di sini memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial tanpa pamrih. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa pemerintah, guru, termasuk saya, peserta didik ya, maupun orang tua, jadi ikut menanamkan kesadaran kepada anak-anak didik tanpa pamrih. Jadi pada saat guru memberikan pembelajaran kepada anak-anak itu diharapkan juga tanpa pamrih, bukan berarti misalnya ya kita jalankan sebagai perannya sebagai guru, sebagai pendidik untuk memberikan hal yang terbaik supaya anak-anak didik kita untuk menjadi apa yang kita harapkan. Sehingga mudah-mudahan ketika kita merasa terpanggil, karena memang tidak ada guru, tidak ada dosen yang tidak menginginkan anak-anaknya tidak berhasil. Tapi saya rasa semua guru, semua tenaga pendidik itu menginginkan anak-anak itu menjadi berhasil, menjadi baik, berperilaku positif. Gitu. Nah, slide yang berikutnya sudah kita jelaskan tadi bahwa lingkungan yang bentuk karakter itu dimulai dari keluarga ya. Kemudian ya sekolah ya, kemudian dari masyarakat, jadi adanya norma dan adat yang budaya yang berada di masyarakat itu juga ikut membantu penguatan terhadap pendidikan karakter anak-anak. Ya, tadi sudah jelaskan juga bahwa budaya di Jepang itu, budaya disiplin itu sudah tertanam dari anak-anak usia dini sampai sekarang pun bisa kita lihat bagaimana cara mereka menghormat, walaupun mereka pada usia tua, mereka tetap menghormati sesamanya, menghormati anak yang kalau kita lihat ya, karena saya juga sering melihat bagaimana sih retail yang ada di Jepang seperti Sogo itu ya, pada saat mereka menerima pelanggannya, konsumen itu mereka memberikan hormat. Nah, seperti itu. Jadi hal yang seperti itu sudah berakar pada budaya mereka. Mudah-mudahan di Indonesia pun juga budaya yang kental yang katanya tadi musyawarah, yang demokrasi, tentunya kita pegang bukan hanya sebagai slogan saja, tapi harus kita tanamkan kepada anak didik kita. Ayo dong, kita mulai lagi. Bagaimana sih budaya seperti Indonesia itu juga sudah baik ya, sudah tidak kalah lagi dengan negara-negara lain. Jadi intinya bahwa sebenarnya Indonesia itu juga tidak kalah dengan dunia-dunia yang sudah maju. Namun hanya bagaimana sih kita bisa menerapkan kembali kepada anak-anak didik kita supaya kembali kepada bagaimana budaya yang Indonesia itu sebenarnya itu baik sekali untuk kita tanamkan. Ya kita sebagai pendidik, kita sebagai keluarga, kita sebagai masyarakat harus bisa mengantar anak-anak tersebut untuk menanamkan
adat dan budaya yang sudah bagus, yang sudah kita miliki tersebut untuk kita tanamkan kepada mereka. Nah, jadi di sini juga proses pembentukan karakter di sini saya ambil dipaksa, terpaksa, dan terbiasa. Ternyata memang untuk menanamkan karakter kepada anak-anak tersebut itu kita menggunakan dipaksa. Jadi bukan berarti dipaksa anak-anak tersebut harus berbuat baik, tidak. Tapi harus kita menanamkan kepada anak didik kita bahwa untuk melakukan suatu kebaikan itu kita harus memaksa diri sendiri gitu. Jadi kita paksa bahwa perbuatan yang negatif tadi tentunya berimplikasi negatif juga terhadap perilaku kita. Kemudian terpaksa. Jadi anak-anak tersebut juga misalnya ya pendidikan karakter hanya berhasil efektif jika ada pembiasaan. Nah, jadi ketika kita sudah terbiasa, kadang-kadang kita secara psikologis itu kita kayaknya sudah harus terpaksa nih kita melakukan pembiasaan. Jadi nah, dengan melakukan keterpaksaan tadi, mudah-mudahan kalau kita terapkan dalam sehari-harinya, mudah-mudahan kita akan, misalnya kita menanamkan kebaikan, kita harus jujur kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Ketika kita sudah merasa terpaksa tadi, kita tanamkan keterpaksaan tersebut, mudah-mudahan bisa tertanam nilai-nilai yang kita tanamkan pada diri kita sendiri. Nah, kemudian terbiasa. Kita kemarin sudah berdiskusi masalah bahwa ternyata pemicu anak-anaknya tidak memiliki moral itu mungkin nilai-nilai agamanya itu belum ditanamkan kepada anak-anak didik kita. Nah, jadi sebenarnya dalam ajaran agama Islam juga kita harus kita sembahyang 5 waktu dalam sehari. Tentunya itu kan juga merupakan suatu kebiasaan-kebiasaan yang kita dapat ambil dari makna sembahyang dalam 5 waktu tersebut. Nah, jadi ternyata agama di sini juga berperan aktif dalam mempengaruhi perkembangan moral karakter anak yang tadinya buruk, menjalankan kebiasaan-kebiasaan sholat selama 5 waktu tersebut bisa mengambil makna dari apa sih yang kita ambil dari ajaran agama yang kita anut. Misalnya agama Kristen juga tentunya mengajarkan kebaikan-kebaikan, bagaimana kita harus menghormati sesamanya, bagaimana kita berhubungan kita dengan Allah, bagaimana. Jadi orang tua bisa menanamkan bahwa setiap perilaku yang tidak baik, setiap perilaku yang merugikan diri sendiri itu akan, misalnya kita akan masuk neraka ketika kita mengajarkan kepada anak-anak didik yang tentunya usianya masih dini ya. Tapi berbeda memberikan pengajaran agama kepada anak-anak yang usianya lebih dari tersebut. Jadi tentunya pendekatan agama adalah salah satu bagaimana anak-anak tersebut bisa mengadopsi ajaran-ajaran bahwa berperilaku baik tentunya akan merubah karakter yang tadinya berperilaku tidak baik tentunya akan menjadi lebih baik lagi. Next slide, Ibu. Nah, jadi ada 3 pilar di sini untuk menanamkan pada diri kita sendiri bagaimana kita memiliki karakter yang baik, yaitu tadi adanya rule, dan right tadi ya. Jadi rule di sini kita harus menanamkan rule. Jadi kita harus membuat prioritas apa nih yang kita lakukan, harus kita berikan. Kemudian role di sini, peran-peran yang harus kita berikan, yang harus kita tanamkan kepada anak-anak. Jadi misalnya peran seorang guru ini seperti apa untuk anak-anak didiknya? Bagaimana peran guru? Misalnya guru biasanya itu model pendidikan yang anak-anak tentunya didapatkan ya, selain daripada model dari orang tuanya. Kemudian di sini juga role, right. Jadi right setelah kita memperoleh adanya tadi rule ya, kemudian role, right. Jadi bagaimana kita bisa berperilaku, berpikir baik, berkehendak baik, kemudian berprasangka baik, dan kejujuran-kejujuran yang kita tanamkan tadi. Jadi itulah 5 pilar yang harus kita tanamkan pada diri kita, peserta didik, masyarakat, pemangku kepentingan, dan semua elemen-elemen yang
yang bisa memberikan atau menanamkan kepada diri kita sendiri untuk berkarakter. Terima kasih. Inilah sedikit pemaparan dari saya, karena memang pemapar-pemapar sebelumnya itu merupakan pemateri yang begitu baik sekali. Jadi kalau saya melihat dari kacamata psikologi pendidikan yang ada di Indonesia, mudah-mudahan kita pun dalam memberikan pendidikan kepada anak didik kita bisa sama dengan pendidikan-pendidikan yang ada di luar Indonesia. Terima kasih Ibu Moderator, Bapak Ibu sekalian. Pemaparan hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada Ibu Moderator. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Ida Royani Damayanti MSI yang telah menyampaikan pemaparannya. Baik, saya beri waktu 15 menit untuk sesi tanya jawab kepada Ibu Ida. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan melambai ke kamera. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Saya dari Penyambungan Utara SD 069 Bengkulu, Muhammad Yamin ya. Ini yang saya ingin tanyakan ataupun bisa juga dikatakan berbentuk saran dalam hal pendidikan karakter yang mencakup yaitu religius, nasionalis, gotong royong. Nah, jadi pendidikan karakter ini kalau hanya di sekolah untuk diterapkan saja, ini pencapaiannya sangat minimal. Jadi untuk mencapai pendidikan karakter ini harus ada kerjasama antara pihak sekolah, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Jadi bagaimana untuk menerapkan bekerja sama antara pihak sekolah ataupun pihak pendidik dengan lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat beserta lingkungan daerah terdekatnya. Jadi ini menurut saya harus ada bagaimana pemerintah menerapkan agar masyarakat ini mengetahui seberapa sangat-sangat pentingnya pendidikan anak dari usia dini sampai nanti dia berpikir dewasa untuk membentuk karakter di dalam mengikuti perkembangan pertumbuhan usianya. Jadi di daerah kita saat ini masih dalam pandemi, masing-masing kita sudah melihat bagaimana anak-anak yang di desa-desa itu sudah agak kendor karakternya, sudah berkeliaran di kemana-mana karena di daerah kita Suaranya Pak, mohon dihidupkan Pak. Kepada Pak Muhammad, suaranya tidak kedengaran Pak, dan langsung saja ke pertanyaan. Pak Muhammad, tolong itu mikrofonnya di-mute Pak. Tolong di-mute Pak. Pak Muhammad. Yahya. Yamin. Iya Pak, langsung ke pertanyaannya Pak. Itu masih unmute Pak, mic-nya Pak. speakernya enggak sudah kedengaran Bu?
Ya, sudah Pak. Ya. Langsung ke pertanyaannya ya Pak. Ya, pertanyaannya meminta bagaimana cara kita untuk menerapkan pendidikan karakter ini agar terjalin kerjasama antara pihak sekolah, keluarga, dan pihak. Ya, mohon maaf untuk Pak Yamin mungkin terputus ya Pak. Karena jaringan. Baik, saya sambungkan saja kepada Ibu Ida. Pertanyaan bagaimana peran serta orang tua dan masyarakat dalam untuk bekerja sama dalam membangun karakter anak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Muhammad Yahya tadi. Pertanyaannya baik sekali. Jadi memang kalau saya melihat sih kendala-kendala yang dihadapi oleh anak-anak kita seperti yang kita sudah bahas kemarin juga pada saat kita apa sih permasalahan yang kita hadapi di Kabupaten Mandailing Natal sehingga tertarik untuk membahas atau mengadakan webinar mengenai bagaimana penerapan pendidikan karakter anak didik kita. Nah, jadi kalau kita melihat sih dari akar permasalahan tersebut, kenapa anak-anak tersebut memiliki misalnya karakter yang tidak diinginkan layaknya oleh lingkungan, oleh orang tua maupun dunia pendidikan di sekolah. Kemarin kita sudah bahas bahwa ternyata memang katanya anak-anak tersebut mungkin berkurang nilai-nilai yang ada pada dirinya itu karakter tadi ya, karena memang dalam kesehariannya itu mereka bekerja sebelum usianya bekerja. Jadi sehingga pada saat usia anak-anak tersebut harusnya bisa sekolah, tapi ternyata anak-anak tersebut terpaksa ya bekerja mencari nafkah yang seharusnya itu dilakukan oleh orang tuanya maupun pada saat anak-anak tersebut beranjak pada usia yang harusnya sudah bekerja. Nah, jadi kenapa anak-anak tersebut akhirnya karakter yang diterima bukanlah yang diinginkan oleh sekolah misalnya tadi harusnya anak-anak tersebut saat dunia menerima pendidikan. Jadi bagaimana dunia sekolah ingin memberikan bagaimana kedisiplinan belajar, informasi yang diterima melalui pendidikannya, akhirnya tidak sampai kepada anak-anak didik tersebut, sehingga perilaku-perilaku yang tampak dari anak didik kita tersebut, misalnya tadi kenakalan, ya karena akibat kemiskinan atau ekonomi yang memaksa mereka untuk bertindak di luar norma yang kita harapkan baik dari masyarakat maupun keluarga. Nah, jadi di sini kerjasama yang seperti apa sih yang ingin kita berikan kepada anak-anak didik kita sehingga akan terciptanya karakter yang kita inginkan tersebut. Nah, jadi memang betul dari orang tua tersebut kita harus pertama kali misalnya pola asuh. Pola asuh yang kita berikan kepada anak-anak tersebut kita harus tanamkan, kita melihat dari usianya. Jadi usia anak-anak dini tentunya pola asuh yang kita berikan itu akan berbeda dengan anak-anak usia sekolah SMP, dan itu juga pola asuh yang akan diberikan kepada anak-anak SMA itu juga tentunya akan berbeda. Nah, jadi bagaimana pola asuh yang kita berikan kepada anak tersebut kita bekalkan, kemudian kita serahkan kepada sekolah untuk mengembangkan pola asuh yang diberikan kepada anak tersebut supaya anak-anak tersebut di dalam sekolah itu bisa menerima informasi sesuai usianya juga, menanamkan seperti apa sih kebaikan-kebaikan, informasi-informasi yang diberikan kepada anak seusianya tersebut bisa diterima oleh anak didik kita. Nah, kemudian juga kalau saya berbicara misalnya anak-anak SMK, karena anak-anak usia dini itu untuk tingkat kenakalan kita belum berbicara sampai ke situ. Kalau kita berbicara
karakter yang menyimpang, yang tidak diharapkan oleh masyarakat, mungkin kita sudah berbicara pada delinkuensi remaja atau anak-anak remaja yang sudah tampak bahwa mereka karakternya itu sudah menyimpang. Nah, jadi di sini kerjasama antara orang tua dan guru, sekolah dalam hal ini, bukan guru ya, sekolah dalam hal ini, kemudian masyarakat. Nah, jadi ada kerjasama masyarakat bahwa tadi kalau kita berbicara masalah anak-anak yang tadi dikerjakan tadi terpaksa atau dipaksa, nah bagaimana ikut kerjasamanya pemerintah misalnya di sini anak-anak tersebut supaya jangan dia bekerja serampangan, kerja yang katanya tadi katakanlah kerja kasar tentunya. Jadi mungkin karena memang ekonomi yang ada di daerah tersebut tidak sama dengan ekonomi di daerah lainnya. Jadi, nah bagaimana harus yang dilakukan oleh pemerintah setempat, bagaimana mereka bisa bermitra kepada, misalnya kalau tadi kan kita ambil contoh di negara Amerika bahwa anak-anak tersebut bekerja itu selain untuk dirinya sendiri bahkan menyumbang untuk orang lain. Nah itu kan hal-hal yang bagus, hal-hal yang harus kita tanamkan juga. Tapi untuk di Indonesia bagaimana kita ingin menyumbangkan orang lain, untuk dirinya sendiri saja kita kurang. Nah, jadi dalam hal ini kita tidak usah sampai ke capaian tersebut, tapi minimal pemerintah daerah itu bisa menyiapkan saja apa sih yang dibutuhkan oleh anak-anak seusianya tersebut. Misalnya pemerintah daerah bisa memberikan bekerja sama kepada para pebisnis atau wirausaha setempat untuk ketika anak-anak tersebut saat sekolah bisa mempekerjakan mereka paruh waktu. Misalnya saat-saat libur, anak-anak tersebut bisa diberikan kesempatan untuk mengaplikasikan ilmu yang diterima. Misalnya kalau ada otomotif, nah bengkel. Jadi anak-anak SMK tersebut boleh gitu kan bekerja sama dengan bengkel-bengkel yang ada setempat, tentunya juga melalui misalnya dinas sosial daerah setempat. Jadi pemerintah daerah harus ikut ambil bagian dalam hal membina karakter bangsa anak-anak didik kita tersebut melalui bermitra dengan wirausahawan daerah. Jadi kalau SMK tadi yang otomotif bisa mempekerjakan siswanya di bengkel-bengkel tersebut pada saat sekolah ya. Kemudian apa sih yang kerjasama yang didapat, ijazah yang diberikan, sekolah juga harus memberikan keterampilan pendamping. Misalnya kalau otomotif tadi tidak hanya untuk memberikan penilaian, tapi juga harus memberikan praktek-praktek kerja yang bisa membekali anak-anak didik kita untuk bisa terjun langsung praktek ke bengkel yang tadi. Nah itu jadi itulah ya Bapak Ibu, jadi harus adanya kerjasama pemerintah daerah dengan sekolah dan orang tuanya. Jadi orang tuanya tidak memaksakan anak-anak mereka itu untuk bekerja pada saat jam-jam sekolah. Mungkin kalau sekarang daring atau sekolah melalui online ada dibenarkan, tapi tidak memaksakan. Jadi anak-anak tersebut diberikan kebebasan, bukan dalam arti kebebasan dia bebas bermain ke sana kemari, tapi diberikan arahan bahwa nilai-nilai pembelajaran yang diberikan oleh sekolah, kita harus dahulukan sekolah, baru kemudian apa yang kalian terima pembelajaran dari sekolah bisa kalian aplikasikan ke dunia kerja kalian melalui misalnya itu tadi praktek, tapi bukan berarti meninggalkan hal-hal yang harus dikerjakan terlebih dahulu, yaitu belajar. Jadi orang tua memberikan pola asuh, menanamkan nilai-nilai kepada anak-anaknya bahwa pengetahuan juga penting selain untuk mencari uang. Jadi pertama harus menanamkan belajar dulu, kemudian mendapatkan keterampilan, kemudian aplikasikan keterampilan tersebut kepada dunia pekerjaan yang sudah digeluti untuk kedepannya nanti. Nah, jadi ya itulah yang saya harapkan sih, memang pemerintah harus ada partisipasinya dalam membentuk karakter anak didik kita. Begitu Bapak tadi Muhammad Yahya ya. Pak Muhammad Yamin, Bu. Ya. Terima kasih Bu atas jawabannya. Baik, sebelum kita masuk ke pertanyaan berikutnya, saya ingatkan bahwa kita berada di acara webinar
internasional dengan tema pola penguatan pendidikan karakter. Jadi mohon bagi para peserta atau audiens juga tetap menunjukkan karakter yang baik saat mengikuti acara webinar kita, di mana tadi kita melihat ada yang berbaring, ya, dan tolong letakkan kameranya tempat yang pantas begitu. Saya ingatkan ada Ibu Sri Maswin. Ya, terima kasih. Baik, saya beri waktu bagi penanya berikutnya, 1 orang lagi penanya. Silakan. Silakan kepada Ibu Nur Saidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haja Asmina Buru Nasution. Tadi sudah dipaparkan unsur-unsur yang dapat karakter, termasuk di situ mampu mengelola emosi. Yang saya tanyakan, apa tipsnya Bu agar kita mengendalikan emosi? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Baik, untuk Ibu yang tadi ada di kelompok Pemda Mandailing Natal, pertanyaan yang bagus sekali. Tadi ada unsur-unsur bagaimana kita bisa mengendalikan emosi. Tentu ya Bu ya, jadi setiap kita berperilaku baik tentunya kita berkorelasi negatif dengan emosi. Jadi bagaimana kita bisa menanamkan nilai-nilai yang kebaikan tadi supaya kita bisa mengelola emosinya. Jadi mengelola emosi tersebut bukan hanya bagaimana sih kita memiliki pengetahuan yang kita peroleh, tapi ternyata memang mengelola emosi tersebut juga berkorelasi negatif dengan apa yang kita sikap yang kita tanamkan pada diri kita. Nah, jadi bagaimana mengelolanya? Misalnya tentunya yang berkaitan dengan karakter tadi. Nah, jadi apa sih yang memicu kita berperilaku tidak baik? Tentunya pada saat misalnya nih kita melakukan tindakan yang menyulut emosi kita untuk tadi, misalnya anak-anak tadi dicontoh di Jepang tadi, anak-anak tadi kan tidak bisa jumping ya dalam hitungan ke-1, ke-2, dan ke-3. Ketika kita dikuasai oleh emosi yang tidak baik yang terjadi dalam diri kita, tentunya juga untuk mencapai keberhasilan dan kesuksesan tersebut itu akan jauh sekali yang kita harapkan. Bagaimana mengelolanya? Yaitu tadi kita bisa menanamkan nilai-nilai, misalnya saya konsep diri yang baik, saya bisa melakukan hal ini, saya bisa ketika saya gagal pada jumping yang pertama, tentunya saya harus bisa melakukan jumping yang kedua. Nah, hal-hal yang tersebutlah yang kita harus tanamkan kepada diri kita untuk mengelola emosi kita ya. Jadi jangan sampai emosi-emosi negatif, karena emosi itu ada warna emosi ya Bu ya, emosi negatif dan emosi positif. Nah, bagaimana caranya kita bisa menanamkan emosi yang positif? Jadi memotivasi diri kita sendiri bahwa tadi pada jumping yang pertama itu saya gagal, mungkin ada kesalahan-kesalahan yang saya lakukan. Misalnya pada saat saya melangkah tadi tidak benar. Nah, jadi harus kita tanamkan dulu. Harus kita kemudian langkah kedua, hal apa yang harus saya perbaiki? Mungkin saya harus bisa menguasai emosi tadi. Mungkin pada saat jumping yang kedua saya berharap terlalu tinggi bahwa saya bisa melompati jumping tersebut untuk melampaui tersebut. Jadi yang persyarat utama adalah bagaimana kita bisa mengalahkan diri sendiri. Jadi apa yang kita harapkan kita bisa jumping dengan hitungan waktu tertentu, tapi ternyata kita tidak bisa. Nah, kita harus mengelola emosi kita. Misalnya kita harus lebih sabar lagi dalam untuk mencapai jumping tersebut. Jadi mungkin dengan kesabaran saya, dengan dengan langkah-langkah yang saya ambil, dengan saya
meredam apa yang bukan melampaui jampingan tersebut, tapi bagaimana saya bisa mengalahkan diri saya supaya bisa melompati jumping tersebut. Ketika saya tidak, makanya tadi yang terakhir dia tetap tidak bisa, tapi dia bisa mengalahkan emosi. Jadi tentunya ya tadi melalui internalisasi diri. Internalisasi diri itu kita harus kita memahami diri kita sendiri dulu. Ketika apa sih tujuan kita jumping tadi? Apakah kita ingin dilihat oleh orang lain bahwa saya bisa jumping tersebut? Ataukah prestasi saya yang ingin saya capai supaya kita bisa prestasi yang kita miliki itu tersebut menjadi kebanggaan buat diri saya? Tapi tidak. Tapi bagaimana saya bisa mencapai arah jumpingan tersebut untuk saya, untuk grup saya yang tadi ya, kelompok saya. Nah, sebenarnya itu ya Bu ya yang saya ingin tanamkan, bahwa bisa mengelola emosi tersebut. Mungkin karena kebanyakan orang-orang yang memiliki emosi yang tentunya dalam hal negatif ya, dia ingin cepat-cepat, bahwa saya ingin menunjukkan bahwa saya bisa melampaui jumpingan tersebut dalam hitungan sekali saja, tapi ternyata dia tidak. Nah, itu kan emosi-emosi yang yang diharapkan, yang ditanamkan oleh dirinya sendiri. Ternyata jumpingan pertama tidak. Mungkin saya harus lebih sabar. Nah, jadi itulah bagaimana cara individu mengelola emosi. Jadi dia harus mengadakan internalisasi diri terlebih dahulu. Mungkin itu ya Ibu ya tadi yang harus saya sampaikan. Iya, terima kasih atas jawabannya Bu Ida. Karena berhubung waktunya sudah selesai, sudah habis, jadi saya mohon kepada Ibu Ida juga untuk tidak meninggalkan room ya Bu, karena nanti di akhir sesi kita akan ada foto bersama. Ya, baik, terima kasih Bu Ida.